Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM 05170893 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan ajar kita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan distribusi bahan ajar di UT. Dan di sini ada data dummy-nya beserta image data bahan ajarnya. Dan ini soal tugasnya yaitu buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Yang pertama ada halaman login, itu dengan input email dan password, lalu ada tombol login. Jika salah satu tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Lalu terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Lalu yang kedua ada dashboard menu, itu terdiri dari informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring DO bahan ajar, rekap bahan ajar, history transaksi bahan ajar. Lalu menampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam. Yang ketiga ada dashboard menu. Ini harusnya ini tracking. Harusnya ini menu tracking ya, untuk input nomor delivery order, lalu tombol cari, ditekan, lalu menambahkan nama mahasiswa, status pengiriman, dapat disimulasikan dengan progress bar, warna tabel, atau list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman. Ada detail ekspedisi. Lalu keempat ada informasi stok bahan ajar, yaitu menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Nah. Oke, kita lanjut ke projectnya. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur projectnya. Yaitu di sini saya membuat folder utamanya itu pemrograman web. Nah, lalu terdapat file index.html sebagai halaman utama sebagai intro atau landing page-nya. Yang kedua dilanjut berpindah ke login sebagai login usernya. Lalu yang ketiga ada dashboard HTML untuk halaman dashboard setelah login. Lalu ada stok HTML, halaman untuk mengelola daftar bahan ajar, tracking untuk pencarian bahan ajar. Lalu ada folder CSS dan terdapat file style.css untuk menyimpan styling seluruh halaman. Oke, terdapat folder JS dan di sini ada beberapa file JavaScript. Yang pertama ada login.js, inti untuk logic dan validasi login. Kedua ada dashboard.js untuk script untuk halaman dashboard. Lalu ada JS, ada tracking untuk pencarian ajar, lalu index, halaman utama, data.js dan main.js untuk script utama yang diinisialisasi. Dan terakhir ada folder asset, lalu di dalamnya terdapat folder image, dan untuk sampel image-nya yang kita download dari e-learning ini, nah, image ini, dan data dummy-nya dari sini data.js. Kita pindahkan untuk data JS ke folder JS. Ini terdapat variabel data pengguna, terdapat variabel data bahan ajar, dan terdapat variabel data tracking. Dan untuk image-nya ada 4 data bahan, ada sekitar 5 data bahan ajar. Dan saya tambahkan satu cover image untuk default. Ketika menambahkan bahan ajar baru, maka menggunakan cover default ini. Lalu oke. Nah, pada index HTML ini berfungsi sebagai halaman utama. Landing page biasanya berisi perkenalan tentang aplikasi kita, lalu tombol menuju login, dan mungkin sedikit deskripsi tujuan aplikasi, yaitu terdiri konten deskriptif seperti judul, teks, gambar, logo, tombol call to action menuju halaman login. Lalu yang kedua ada halaman login, digunakan untuk autentikasi pengguna sebelum mengakses ke menu dashboard.
Itu pertama ada validasi menggunakan JavaScript DOM. Yang kedua, jika kolom kosong muncul alert peringatan jika login berhasil atau sudah mencoba di local storage dan diarahkan ke dashboard HTML. Lalu yang di menu dashboard HTML, setelah login berhasil biasanya berisi menu navigasi dan informasi singkat pengguna, yaitu menampilkan nama user yang login, diambil dari local storage, yaitu yang kedua menavigasi ke halaman stok dan tracking, ya inisialisasi interface dashboard. Yang keempat ada stok HTML. Halaman ini merupakan inti dari aplikasi Sita, berfungsi untuk mengelola daftar bahan ajar, yaitu menambahkan data bahan ajar baru, menampilkan daftar bahan ajar di tabel, mengedit dan menghapus data. Semua data disimpan ke local storage dan ada fitur edit untuk mengubah data dalam lalu diupdate ke local storage. Lalu ada fitur hapus untuk menggunakan splash untuk menghapus item dari array tersebut. Terakhir ada tracking. Halaman ini digunakan untuk melakukan pencarian bahan ajar berdasarkan kata kunci, yaitu input pencarian untuk mencari bahan ajar berdasarkan nama ataupun kategori. Lalu filter data storage, filter data dari local storage untuk menampilkan hasil pencarian secara dinamis di halaman. Oke, yang pertama kita ke indeks HTML dulu. Oke, di sini terdapat elemennya. Di sini berisi meta tag keywordnya, ada judulnya, dan ini ada link penghubung ke style sheet, yaitu ke folder CSS style.css untuk desain CSS nya. Lalu untuk di elemen body terdapat, untuk pertama ada elemen header untuk headingnya, logo beserta tombol CTA nya, call to action itu ke login.html. Dan ke selanjutnya itu terdapat elemen main, lalu di dalamnya terdapat section lagi, dan di dalam section terdapat artikel. Untuk mainnya itu terdapat judul hero nya, yaitu selamat datang di Sita, lalu deskripsi yang Sita yaitu sistem informasi tracking dan teknik bahan ajar adalah perusahaan digital universitas terbuka untuk mengelola pemesanan, distribusi, dan pasukan pengajar. Lalu terdapat call to action lagi untuk menuju login HTML. Lalu terdapat menu navigasi untuk fitur card-nya, yaitu mengenai manajemen bahan ajar, yaitu mengelola data bahan ajar secara dinamis. Yang kedua ada pelacakan DO, ya status pengiriman delivery order bahan ajar. Yang ketiga adalah laporan dan analisis, monitoring progres DO dan rekap transaksi. Lalu terdapat footer juga, dan ini ada link yang menuju ke file JavaScript yang digunakan pada halaman ini, yaitu ada sebagai navigate progress barnya dan ada di index.js. Oke, kita ke index.js. Sini terdapat kalkulasi DOM. Pertama di fitur card untuk animasi ini, setelah di halaman di load di render, maka akan mengeksekusi kode berikut. Yang pertama hero cell akan muncul pertama, berikutnya hero dash, buttonnya berdasarkan waktunya 200 milisecond, berarti 2 detik. Lalu ini juga untuk transisinya, yang ini juga sama untuk animasinya, feature cut dan page footernya, dan opacity-nya 1, dan transform animasinya untuk mengembalikan ke tampilan awal. Oke, untuk kita coba ke style CSS nya. Nah, di sini saya mendeklarasikan untuk variabel root-nya, untuk membuat variabel dari dasarnya blue, ada blue light, orange, gray untuk mungkin untuk card, dan backgroundnya white untuk box atau card. Ada drag, button hover, table hover sukses untuk notifikasi toast alert jika sukses, maka ada menunjukkan warna hijau, dan error juga menunjukkan warna merah, warning yang warna kuning. Nah, ada warning
untuk keseluruhannya, box sizing dan skor smooth. Untuk bodinya, untuk umumnya itu ada kontainernya, container section, main container artikel, dan slide untuk sidebar. Oke, kita ke style untuk halaman indeks. Ini adalah style untuk halaman indeks. Kita menggunakan selector yaitu mengambil body dan mengambil kelas indeks. Nah, yang ini lalu dilanjut dengan header, teks, modal data, logo hero 1, paragrafnya, button hero, covernya, fitur cardnya. Oke, itu ada untuk halaman indeks HTML. Dilanjut dengan ke halaman login. Nah, setelah user mengklik navigate button login, maka dia berpindah ke halaman login, baik itu call to action pada header maupun dari main content ini. Ya, kita ke halaman login. Oke, di sini juga sudah terhubung untuk cara CSS-nya. Lalu untuk halaman mode terdapat main kontennya, berisi section lagi. Untuk card loginnya terdapat header juga, untuk logo UT, untuk ada headingnya, lalu ada paragrafnya. Nah, lanjut ada form loginnya, ini untuk input email, lalu input password, lalu ada kontainer buat buttonnya, yaitu ada login dan ada daftar. Lanjut yaitu ini ada tambahan mengenai informasi terkait kontainer modalnya, yaitu terkait di sini ada penambahan lagi untuk lupa password beserta ini paragrafnya, itu gunakan akun contoh dari kode data.js. Nah, ini saya tampilkan juga agar tidak bolak-balik ke dalam JS. Nanti data tersebut ditampilkan di halaman loginnya. Di bawahnya berupa cut box kecil berisi akun contoh loginnya ini. Lalu di sini ada mode lupa password. Nah, untuk fitur lupa password yang menggunakan dialog. Lalu di sini ada masukkan email untuk menerima instruksi data password. Nah, untuk inputannya, nah, berarti harus diisi. Nah, di sini ada model actionnya untuk close modal tutupnya, dan di sini ada untuk tombol kirimnya. Eksekusi ke lupa password berarti dia masuk ke file login.js. Lalu di sini ada dialog untuk daftar. Di sini terdapat input nama, lengkap, dan ini required harus diisi. Nama dengan email juga sama, harus diisi juga, sama dengan password juga sama. Lalu muncul model action, button untuk close modalnya jika batal, lalu button untuk init daftarnya. Nah, ini datanya nanti langsung terus ke file login.js nya. Oke, kita coba ke CSS. Nah, ini adalah style untuk halaman login. Dapat login cardnya, dan login logo, kontainer card, ada logo H2, kontainer buttonnya, modal, card, dan card navigasi URL nya, unordered list. Lalu kita coba ke login.js nya. Ini ada function init login, mengambil get element by id yang ada manipulasi DOM-nya, dokumen object model. Now get element by id, mengambil login form-nya, lalu membuat definition submit event. Nah, ketika mengklik submit, lalu kita mengambil value dari inputan yang sudah diisi oleh user, mengambil inputannya. Lalu jika data pengguna baik itu email dan passwordnya sama dengan yang dimasukkan user, kita eksekusi dulu. Ini jika email, tidak ada email dan tidak ada password, maka mengembalikan nilai
menampilkan status error, semua file wajib diisi. Lalu ketika user tidak terdaftar, maka mengembalikan nilai status warning, email atau password salah. Dan jika email dan passwordnya sama dengan inputan dari user, maka ini untuk berhasil masuk. Sama kalau men-set itemnya serta user ke dalam local storage, lalu sukses, selamat datang, berdasarkan inputan yang diinput sesuai yang dari data penggunanya, lalu menampilkan semua global progress, lalu berpindah halaman ke halaman dashboard HTML. Di sini untuk dokumen add event, di sini untuk langsung merender ketika halaman login dimuat. Lalu terdapat fungsi lupa password, sama untuk mengambil dari inputan user, memasukkan ketika sudah masukkan email. Lalu jika tidak ada email atau tidak memasukkannya email, berarti menghasilkan error, masukkan email Anda terlebih dahulu. Dan di sini ada bantuan cons email regret untuk formatting emailnya. Jadi nggak hanya email ut.ac.id saja, jadi bisa untuk yang lainnya juga seperti @gmail.com. Jika tidak berisi email, maka mengembalikan nilai atau menghasilkan status error, format email tidak valid. Jadi ketika si user tidak mengisi email yang tidak valid, maka mengisi email kurang lengkap atau kurang atau hanya cuma nama, maka dia akan mengembalikan status error, format email tidak valid. Lalu setelah itu jalankan progress banyak, global progress, yaitu sukses, instruksi reset password telah dikirim ke email Anda. Lalu lakukan menutup halaman modal, lalu membersihkan inputan email setelah dikirim. Lalu ke fungsi init daftar, sama di sini juga mengambil yang sudah diisi oleh user. Dan jika nama, email dan passwordnya belum diisi, maka mengembalikan status error, semua file wajib diisi. Ini juga sama seperti sebelumnya untuk email. Nah, ini tambahnya password jika kurang dari 6, maka menghasilkan status warning, password minimal 6 karakter. Lalu di sini ada link progressnya, sama ini untuk progress barnya atau menampilkan alert status di bawah, di pojok kanan bawah. Sukses, pendaftaran berhasil, silakan login. Ini sama, ini ketika sudah berhasil memasukkan ini, maka dia akan meremote modalnya, lalu memasukkan inputannya kembali. Setelah login, lalu masuk ke halaman dashboard. Oke, kita masuk ke dashboard HTML. Di sini juga sama, CSS-nya sudah terhubung ya dengan styles.css untuk desain user interface-nya. Oke, di sini juga terdapat halaman header, sama untuk logo UT, satunya dashboard kita, dan bisa sistem informasi tracking dan transaksi bahan ajar. Ini universitas terbuka, terus ada button untuk logout juga di sebelah kanannya. Lalu setelah itu ada main container untuk itu ada section dengan class card, lalu ada greeting juga nih untuk selamat datang, lalu user info. Ketika greetingnya belum termuat, maka dia akan menyatakan memuat informasi pengguna. Lalu di sini ada navigasi, menu navigasi dari dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi. Sama di sampingnya juga akan muncul menu navigasi juga, tapi hanya untuk pilihan informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Lalu di bawahnya ada footer juga. Oke, kita ke style CSS nya, halaman dashboard. Nah, ini adalah style untuk halaman dashboardnya. Di sana ada dashboard search, ada dashboard input, dashboard result, dashboard footernya. Ini adalah style halaman dashboardnya.
Oke, kita lanjut ke dashboard.js nya. Nah, ini juga menjalankan ketika halaman berhasil dirender, nah dia mengambil item dari local storage yaitu Sita user, lalu mengambil ini dulu, menjalankan DOM dulu, yaitu mengambil get element ID dari info dan berikutnya if jika user const jam ini sapaan selamat pagi, lalu jika lebih dari atau sama dengan 11 jam 11 dan jam kurang dari jam berarti jam 3 sore, apaan berarti selamat siang. Berarti ini untuk selamat paginya kurang dari jam 11. Nah, saya juga jamnya lebih dari atau sama dengan lebih dari jam 3 sore sampai jam kurang dari 18 masih sama sore. Lalu jika jam lebih dari atau sama dengan 18 maka sapanya selamat malam. Oke. If greet konten ini sapanya ada muncul bisa username, lalu emot tangannya ini emot salam. If info, lalu ini untuk ngerender ininya dari mulai user namanya, dari mulai nama, ada role-nya, lokasinya. Jika ini kondisi ketika mungkin kita sudah masuk dan menghapus local storage, maka akan menyuruh untuk login ulang karena data dari bahan di local storage-nya sudah terhapus. Oke, selanjutnya ada tombol logout dan seterusnya, yaitu ketika klik tombol logout lalu dia remove item dari local storage itu Sita user. Menambahkan tos satu sukses, Anda telah logout. Ini set timeoutnya untuk navigasi progress barnya ini. Balik lagi ke login.html sekitar 800 milisekund, sekitar 8 detik. Nah, ini kode tersebut dimuat ketika ya udah, berarti ini kode ini sudah nggak digunakan. Nah, memang sudah di load, sudah konten loaded. Oke, kita lanjut ke stock.js. Oke, sebelumnya ke stock.html dulu. Nah, di sini sudah terhubung dengan Salk CSS-nya juga. Lalu di sini ada elemen header juga, basic dari mulai logo, heading satunya tentang informasi stok bahan aja. Ini ada paragraf kecilnya soal tentang data diambil dari kode data.js sebagai dummy data. Lalu ada box buttonnya itu yang mengarah ke dashboard HTML kembali. Lalu terdapat elemen mainnya, main container, basic section dengan kelas card. Lalu terdapat heading nomor data bahan ajar. Di sini ada form lagi. Form untuk pengisian ini menambahkan daftar bahan ajar. Dari mulai kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok. Ada box buttonnya yaitu untuk menambahkan tambah ke daftar. Lalu di bawahnya terdapat section atau cut stock listnya, ini daftar stok bahan ajarnya, div nah ini nanti ini akan diproses di stock.js agar menampilkan daftar bahan ajar yang dari local storage untuk ditampilkan. Lalu di sini terdapat footer juga. Kita ke stock.js. Nah, di sini ada function ada bahan ajar. Nah, ketika ini untuk merender data bahan ajarnya yang ada di local storage. Merender data bahan ajarnya, stock item atau stoknya itu ada item nama barang, item stock, ini ada item covernya,
item nama barang, infonya, kode barang, jenis barang, install, kode lokasi, join, maka ditambahkan. Nah, ini dijalankan ketika halaman dimuat ya. Sebenarnya ini bisa kita taruh langsung di sini atau bisa seperti juga bisa. Oke, lanjut ke halaman stok. Ini jika data banyak undefined, variable data banyak. Ketika kita menambahkan menambahkan bahan ajar, maka di sini menggunakan default component yaitu default png. Nah, ini function normalize cover path. Nah, untuk jika row tidak ada, maka dia memakai default component yaitu ini. Ini adalah kode untuk logiknya untuk pengaturan gambarnya, covernya. Lalu dilanjut ada function ini stock, try itu jika muat data dari kelas storage jika ada override default data bahan ajar gitu. Right, server juga local storage get item stock data if jika tersimpan maka reverse ke data bahan ajar lalu atau dimuat, istilah katanya dimuat ya. Oke, jika gagal muat menampilkan warning gagal memuat stok data dari local storage. Oke, ini ada constraint untuk layout. Untuk layout data bahan ajarnya ada stock read, stock form, dan button tambah. If jabatan set attribute punya button, oke, if read merender function render stock read, pastikan tidak ada propaganda, submit. Kemudian lalu ketika di submit, oke. Mengambil kode lokasi, bahan lokasi, mengambil value-nya, mulai dari bahan lokasinya, kodenya, nama barang jenisnya, edisi, bahan stok. Nah, jika opsional ini diambil, cover dari input juga tidak ada. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan di next tugas berikutnya. Berikan part input dan bahan cover mungkin nanti. Untuk sementara ini dulu menggunakan default covernya. Oke, nah ini validasinya jika kode lokasinya kosong, kode barangnya kosong, kode nomor barangnya kosong, tidak diisi semuanya, maka menambahkan status error. Semua file wajib diisi sebelum menambah stok. Lalu if is not number, stock value-nya number. Kalau jika kurang dari sama dengan 0 berarti mengembalikan nilai atau menampilkan status warning stok harus berupa angka lebih dari 0 ya. Jadi tidak bisa hanya 0, maka dia akan menambahkan warning menambahkan ini. Lalu menambahkan modal konfirmasi simpan, yakin menggunakan nama barangnya, berapa stok. Lalu ini daftar bahan ajar push berarti dia menyimpan ke local storage. Inputan yang tadi kita input ke local storage, set itemnya dengan stok data ya. Terus di update UI lagi, mulai dari ini mengupdate halaman daftar bahan ajarnya. Nah, ada stock read, form reset berarti mengosongkan kembali pom-pomnya dikosongkan seperti awal. Lalu menampilkan saldo sukses stok berhasil ditambahkan. Jika close modal take off close modal sama dengan function, kemudian jalankan close modal, kita yang dokumen saya modal backdrop, lanjutkan modal. Set opacity menjadi 0, timeoutnya di 1,5 detik. Ini menghilangkan modal ini ya. Off modal close itunya. Lalu lanjut ke buttonnya, kita klik submit,
bisa di cancel. Ini event submit, cancelable true, coba balas true juga. Lalu ada function render socket, ini mengambil data terbaru dari lokasi storage jika ada. Ya, ini gagal masuk data. Jika memang tidak ada bahan ajar, dia mengatakan belum ada stok. Ini menggunakan grid ya, untuk mengenal HTML-nya ke data bahan ajar. Nah, di sini menggunakan item cover default. Nah, jika memang tidak ada, maka dia menggunakan default cover. Nah, ini ada elemen HTML-nya. Nah, ini push join di render ke render stock grid ketika mengambil data terbaru. Di sini ada menu edit buttonnya, ini edit modalnya, muncul open edit modal, muncul lagi formnya yang mau dirubah. Di sini ada tombol delete juga, ada stock item. Lalu di sini ada inisiasi DOM. Ini untuk menggunakan ini stoknya. Nah, ini untuk fungsi open edit modalnya. Nah, ini adalah form inputannya untuk edit modalnya. Ambil nilai baru, lalu jika nama, jenis, lokasi dan lain-lain kosong atau nilai kosong ya, untuk stok khusus untuk stoknya, maka menggunakan data edit tidak valid. Terus ketika sudah menulisnya semuanya, data bahan ajar, mengupdate itemnya, mulai item, nama barang, jenis barang, edisi, stok, kode lokasi, lalu menyimpan ke lokasi storage dan merender ulang. Nah, maka dia menyimpan ke lokasi storage, lalu merender ulang, render stock, lalu menampilkan sukses, data stok berhasil diperbarui. Lalu terakhir ada fungsi delete stock item, mengambil data bahan ajar, so indeksnya. Jika tidak, dia mengembalikan kosong. Lalu muncul pop up modal, yaitu hapus stok. Yakin ingin menghapus atau ini. Data bahan ajar splash index satu, mengupdate lagi passwordnya atau merender lagi, lalu menampilkan sukses, data stok berhasil dihapus. Nah, ini untuk halaman stoknya ya. Lalu terakhir ada halaman tracking. Kita ke tracking HTML dulu. Nah, di sini untuk style CSS-nya sudah terhubung juga, dan ada tambahannya itu dari icon. Nah, itu ya dari font awesome, yaitu untuk nanti tracking itunya. Oke, ini yang pertama ini untuk di body dapat headernya sama, itu ada logo T. Di heading satunya tracking banyak kata bahan aja, semua masukkan nama paragrafnya, itu masukkan nama DO untuk memulai pengiriman. Lalu ada button untuk kembali ke menu dashboard. Lalu untuk di elemen main dengan kelas container, ini untuk DO boxnya, yaitu inputan itu masukkan delivery ordernya, lalu ada buttonnya untuk mulai cari DO nya. Nah, ini ada paragraf semalamnya, itu gunakan nomor DO dari data dummy, ya itu dari data.js nya. Nah, ini untuk resultnya, hasilnya nanti akan dieksekusi di tracking.js. Nah, kita install dulu. Nah, ini untuk halaman tracking ya. Setelah halaman trackingnya ada tracking card, tracking name, timeline, item, icon, video resultnya. Ini untuk setelah halaman tracking. Nah, ini untuk style modalnya, modal dialog, ada modal, lalu ada toast error, success warning. Ini untuk greetingnya, ya ini untuk style halaman stoknya.
stock list, stock header, stock read, stock item. Ini ada progress barnya. Ini untuk footernya. Ini navigasi bar untuk terminal navigasi ini di halaman dashboard ada. Oke, kita lanjut ke tracking.js. Ya, dengan function ini tracking, kita menyeleksi dulu cari elemen cari do, id cari do input, dan do result. Jika tidak ada hasil, maka do result tidak ditemukan di dokumen objek model. Nah, ini adalah function research-nya untuk search, mengambil get nomor ini yang sudah diinput, value-nya dan diinput oleh user. Nah, jika nomor do nya kosong, yaitu menggunakan error, masukkan nomor di periode terlebih dahulu. Dan di sini ada logic dari ini, pengambilan ini nomor do nya dari trackingnya ya. Jika datanya kosong, maka nomor do tidak ditemukan. Error di tracking, error mencari data tracking. Ya, data tracking jika memang salah satu itu terpenuhi, maka tentunya hasil lalu melakukan data tracking. Jika error in tracking, error tracking dalam mengambil hasil tracking, lihat konsol, berarti lihat konsol di spek elemen. Lalu ini ada if button cari, artinya remove event listener. Klik, ketika mengklik maka dia menjalankan do search untuk melakukan pencarian. Lalu jika else ini tracking cari do tidak ditemukan, tombol cari tidak terpasang. Ini adalah input do nya ya. Ini ada fungsi render trackingnya. Kemudian data perjalanan, nama, ekspedisi dan status. Ini perjalanan kosong dan perjalanan tidak ada riwayat pengirim untuk do. Nah, ini icon ini nih dari icon informasi tadi. Kita cek icon warehouse, mailbox. Dan ini menampilkan nilainya, menampilkannya di mana tracking iconnya apa, lalu waktunya, lalu keterangannya masih di mana. Ini tracking sama juga tracking card-nya, mulai nama, nomor, ekspedisi, status, timeline-nya. Lalu nah ini ketika di halaman di load, kan dia akan langsung dimuat ini, maksudnya akan langsung dijalankan. Oke, kita lanjut ke kita coba jalankan. Di sini dulu. Dari indeks HTML dulu. Nah, ini adalah halaman indeksnya. Nah, ini beberapa detik langsung muncul untuk deskripsinya dan CTA-nya. Ini ada feature card-nya. Ya, kita masuk aja masuk ke sistem, nanti masuk ke login. Nah, ini ada loginnya. Kita coba lupa password dulu. Nah, ini jika kosong, muncul terus alert, masukkan email terlebih dahulu. Lalu juga kita masukkan email asal, tidak berformat email. Nah, format email tidak valid. Coba @gmail.com. Coba, nah, progres berjalan berjalan, selesai. Nah, untuk selesai password telah dikirim ke email Anda.
Lalu kita coba daftar. Nah, yang kosong, semua file wajib diisi, coba isi. Nah, ini belum valid, format email tidak valid, coba masukkan email valid ya. Oh iya, passwordnya juga kurang dari 6, sudah 6. Nah, sudah proses, progres berjalan dan pendaftaran berhasil. Silakan login. Nah, coba login, dan di sini saya tampilkan gunakan akun contoh dari data.js. Nah, ini ada 3 ya contohnya. Sebenarnya ada beberapa di sini. Ini ada sekitar 5 ya, sama yang saya buat tampilkan di sini cuma 3. Kita coba admin. Sebelumnya kita coba klik login, semua wajib diisi. Masukkan passwordnya admin 123. Nah, selamat datang admin. Nah, berarti udah ini masuk ke menu dashboard. Nah, kita cek di local storage nya. Kita reload dulu. Nah, untuk data penggunanya yaitu admin ac.id. Ini stok datanya yaitu berupa ada untuk daftar bahan ajar ada 5. Kita coba dulu ini untuk ini greetingnya selamat malam, ini berhubung jam 11.21 ya. Dengan nama admin Cita dengan role administrator ya, ini administrator, lokasi pusat. Ini menu navigasinya, ini terdapat dashboard, lalu ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman. Kita coba ke informasi bahan ajar dulu. Nah, ini untuk tambah data bahan ajar ya. Nah, ini saya menggunakan grid untuk list daftar stok bahan ajarnya. Oke, ini masih defaultnya ya. Kita coba tambahkan, dia menampilkan semua file wajib diisi. Oke, kita coba isi dulu. Tes testing swap, edisinya edisi 2, coba stoknya kita isi 20, tambah ke daftar. Nah, konfirmasi modulnya, konfirmasi simpannya, model pop-up-nya ini tuh. Oke, ingin menambahkan test web ke daftar stok. Oke, nah stok berhasil ditambahkan. Nah, di sini saya menggunakan default covernya itu ya tadi default.png nya ya, ini. Nah, untuk stok datanya sudah terupdate jadi 6. Sebelumnya kan 0 sampai 4 dan bertambah barang ini. Coba kita tambahkan lagi 4 12 tambahkan. Nah, bertambah lagi, sudah ditambahkan ke local storage, lalu dirender kembali ke daftar stok bahan ajar, render stock gridnya untuk function itu. Nah, kita coba fitur editnya. Kita coba ubah stoknya ke 40. Nah, oke, nah sudah berubah 40 dan ini dashboard. Nah, sudah diupdate 40 dan dirender kembali ke halaman daftar stok bahan ajarnya. Lalu kita coba hapus. Muncul pop-up lagi, hapus stok, yakin ingin menghapus nama barangnya. Hapus, dan di local storage juga terhapus. Coba hapus yang ini, swap. Terhapus juga. Oke, nah kan memang bawaan dari ini kan dari mengambil dari data bahan ya. Ketika di load maka dia akan mengambil data dari data.js ya. Nah, ini kita coba hapus ya, kita coba hapus berapa nih ya. Nah, kita sisakan 2 saja, kita coba. Nah, kita reload. Nah, masih tetap
2 ya, karena memang kalau memang ambil ulang maka kita harus clear set datanya dulu ya. Kita coba clear dulu, coba clear. Nah, ini memuat kembali. Nah, dia mengambil data dari data.js kembali ke semula. Tapi di sini ada dia kembali. Nah, ini ya dashboard ininya untuk loginnya dia juga ikut terhapus dan disuruh login ulang ya. Nah, kita coba login ulang. Oke, kita coba pakai akun Rina ini. Rina 123 login. Nah, selamat malam Rina Wulandari. Nama Rina Wulandari, role Ujuju UT, lokasi Ujuju UT ya. Oke, kita lanjut ke menu navigasi tracking pengiriman. Nah, ini untuk contoh ini dari ini delivery ordernya ya. Kita ambil datanya dulu dari data bahan aja. Untuk nomor DO data tracking dengan kamu tuh diteruskan DO-nya perjalanan statusnya dalam perjalanan. Ini nomor DO-nya, ekspedisinya JNE. Kita coba yang lain. Bulan Agustus. Nah, di sini statusnya sudah dikirim menggunakan ekspedisi Pos Indonesia. Harusnya selesai diantar. Penerima Agus Pranoto. Nah, adalah icon dari akun AWSM tadi ya. Nah, ini tracking timeline-nya, penerimaan di loket dari awal dari Tangerang Selatan, dari pengirimnya UT lalu sampai ke penerima yaitu Agus Pranoto. Oke, untuk tracking pengiriman DO nya itu saja. Nah, untuk menu laporan ketika diklik ya, fitur laporan masih dalam pengembangan, jadi masih belum bisa, masih proses pengembangan. Sama restore juga, fitur restore masih dalam pengembangan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu mengenai tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.